Dengan mengadopsi tanaman rumah, kita dapat secara tidak langsung membawa kehidupan ke dalam ruangan kita, sehingga kehidupan kita lebih segar dan lebih bahagia. Nah, kini tanaman rumah sudah mulai banyak digunakan, bukan hanya karena kesegarannya, tapi juga karena tanaman rumah merupakan salah satu cara yang efektif sebagai dekorasi ruangan, sehingga dapat menambahkan karakter dan kesan yang baik pada ruangan. Tapi banyak dari kita, tak terkecuali aku sendiri, yang pada awalnya bingung untuk menerapkannya. Selain masalah perawatan, tapi salah satunya juga karena bingung sebenarnya tanaman apa aja sih yang bisa dimasukkan ke dalam ruangan. Dan seringkali tanaman-tanaman yang sudah diberi label tanaman dalam ruangan memiliki harga yang cenderung lebih mahal dibandingkan tanaman yang biasa kita lihat di jalan-jalan. Nah, di sini aku mau memberi penjelasan secara singkat tentang konsep dari tanaman dalam ruangan itu sendiri, sehingga yang diharapkan adalah kita semua nggak takut lagi buat memiliki tanaman dalam ruang, dan juga mungkin kedepannya bisa lebih bijak dalam merawat tanaman-tanaman kita. Pada dasarnya kita perlu lihat lagi sebenarnya kebutuhan dari tanaman itu apa sih. Kebutuhan tanaman kan ada berbagai macam ya, ada suhu, ada kelembapan, cahaya, nutrisi, air, dan media tanam. Dan tiap-tiap tanaman memiliki kebutuhan dan karakteristiknya masing-masing. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, sekarang tanaman itu nggak terbatas pada suatu area aja. Tanaman tropis sekarang bisa loh ditanam di Middle East misalnya yang sangat kering dan panas ya gitu. Kalau kita memindahkan sebuah tanaman dari luar ruangan ke dalam ruangan, itu sama aja kayak kita membawa tanaman dari sebuah area dengan iklim tertentu, misalnya iklim A, ke sebuah area dengan iklim B yang berbeda. Nah, cara kita untuk membuat dia bertahan hidup adalah dengan cara memastikan kebutuhan tanaman tersebut itu terpenuhi. Nah, kan tadi kita udah tahu nih tanaman-tanaman itu tuh sebenarnya butuh apa aja. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya biar kita bisa provide kebutuhan-kebutuhan itu dengan baik. Sekarang aku coba jabarkan dari yang tahap yang paling mudah sampai yang mungkin agak lebih susah. Kalau yang mudah untuk kita atur kan itu ada nutrisi, bisa dari pupuk atau kompos, terus ada media tanam, tergantung porositasnya, kita bisa memilih bahan-bahannya sesuai dengan kebutuhan. Terus abis itu ada air, itu bisa diatur dengan penyiraman. Lalu yang mungkin agak lebih sulit diatur lagi itu ada cahaya. Lah, kenapa cahaya agak lebih sulit gitu kan? Bukannya kita selalu mendapatkan cahaya ya. Jadi, cahaya yang kita butuhin itu bukan cahaya lampu. Jadi, cahaya lampu sama cahaya matahari itu berbeda. Yang kita butuhin itu adalah cahaya dari matahari. Nah, untuk yang nggak punya jendela di dalam ruangannya mungkin agak sulit untuk mendapatkan sinar matahari ini. Tapi sekarang udah ada lampu namanya lampu fluoresan yang bisa menyediakan cahaya yang mirip dengan cahaya matahari sehingga bisa membantu tanaman untuk tumbuh dengan baik. Terus habis itu juga ada pH tanah, dan pH tanah ini kebetulan aku belum begitu mempelajari, jadi mungkin nanti akan aku bahas nanti. Nah, tapi suatu hal yang perlu dipertimbangkan adalah tanaman itu juga perlu waktu untuk beradaptasi dari suatu lingkungan ke lingkungan yang lain. Jadi kalau bisa untuk melakukan sebuah perubahan, untuk memindahkan itu perlu pelan-pelan. Misalnya tanaman itu kita taruh di teras dulu sebelum kita masukin ke dalam rumah, kayak gitu. Nah, sekarang goes to studi kasus. Ya, halo teman-teman. Jadi agenda hari ini aku mau ngecek dan ngelis apa aja tanaman yang ada di rumah aku. Setelah aku list, aku coba bandingin komparasi sama tanaman-tanaman apa yang populer di Google atau di YouTube. Terus abis itu aku coba simpulkan sebenarnya kualifikasi yang seperti apa sih yang dimiliki sama semua tanaman-tanaman populer ini. Jadi untuk tanaman-tanaman seperti aloe vera, terus abis itu ada zebra plant, ada authorium crystallinum, dan lain sebagainya. Pokoknya tanaman-tanaman yang mudah diurus itu, setelah aku lihat klasifikasinya adalah sebagian besar ia memiliki tingkat kelembaban yang rendah sampai sedang. Terus untuk kebutuhan airnya itu rendah. Terus kalau misalnya untuk yang agak lebih sulit, ini sebenarnya kesulitannya bergantung masing-masing orang, tergantung kebiasaannya. Kalau untuk aku yang suka lupa nyiram, ini golongannya sulit. Tanaman ini adalah memiliki humidity atau kelembaban
dari rendah sampai sedang juga, cuman memiliki kebutuhan air yang tinggi kayak philodendron, aglonema, palem, sama epipenum aureum. Terus abis itu kalau misalnya yang paling sulit diurus, itu biasanya yang memiliki kelembaban yang tinggi banget. Yang seperti yang tadi aku bilang, kalau kelembabannya tinggi banget, kita mau mencapai kelembaban yang sangat tinggi, nanti ruangan kita jadi lembab, bisa menimbulkan keringetan, bisa menimbulkan mungkin lebih cepat berjamur dan lain sebagainya. Jadi emang agak riskan. Ini tuh tanamannya contohnya ada heliconia. Awalnya aku juga kayak, heliconia jadi indoor plant, soalnya aku biasanya di landscape heliconia itu emang jadi sering dipakai di landscape. Ternyata heliconia itu ada juga yang pakai di indoor, cuman jarang karena mungkin butuh kelembaban tinggi itu. Terus habis itu ada juga dari Caladium bicolor. Terus yang sulit untuk di kondisi indoor itu apa aja? Adalah tanaman yang membutuhkan matahari secara penuh. Nah, contohnya itu adalah tanaman kayu. Masa tanaman kayu dimasukin ke dalam ruangan? Sebenarnya ada tahu teman-teman. Jadi biasanya kalau misalnya di mall atau di kantor atau di ruangan yang gedung-gedung besar, itu ada tanaman kayu yang ada di dalam ruangan. Nah, bagaimana kok bisa sih bisa di dalam ruangan? Soalnya karena sebagian besar mereka memiliki kebutuhan matahari yang cukup besar, jadinya butuh atap kaca teman-teman. Jadi emang biar mataharinya tuh secara langsung masuk ke dalam ruangannya, makanya bisa ditaruh di dalam indoor kayak gitu. Tapi tetap maintenance-nya, perawatannya tetap perlu yang tinggi kayak gitu. Kalau di rumah aku itu ada, kalau tanaman kayu itu ada lumayan banyak, ada pisang dan sebagainya. Cuma yang mungkin dimasukin kan itu ada tanaman jeruk. Terus kalau tanaman jeruk itu butuh matahari yang penuh, jadi untuk dimasukkan ke dalam ruangan itu sulit gitu. Nah, kesimpulannya, intinya semua tanaman itu bisa dijadikan houseplant. Tapi itu tergantung dari kapabilitas kita masing-masing untuk menyediakan kebutuhan sesuai karakteristiknya masing-masing. Kondisi di dalam ruangan itu kan biasanya kering karena ada AC, atau kalau di luar negeri tuh ada pemanas. Nah, terus cahaya matahari kalau misalnya nggak ada jendela kan tergantung gitu kan. Dalam kondisi umum sebuah ruangan, tanaman itu cenderung lebih mudah beradaptasi apabila tanaman itu membutuhkan kelembaban yang tidak begitu banyak dan tidak begitu membutuhkan matahari penuh. Kayak gitu kesimpulannya teman-teman. Jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, semoga teman-teman bisa termotivasi, dan semoga nggak terlalu kompleks ya penjelasannya. Intinya simpel aja teman-teman, semuanya bisa asal tergantung dari teman-teman sendiri kayak gitu. Iya, sekian dari saya. Terima kasih. See you next time.